Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di video kelompok HAM, kelompok nomor 8. Kali ini video kami akan membahas mengenai artikel yang akan eh, kami kerjakan individu dan topiknya bakal berbeda-beda. Di sini ada Mentari Prastika, Prasedis Ajeng, Ananta Takwa, dan juga Anyi Ramadhani. Mungkin yang pertama, kami akan membahas mengenai topik kewajiban PCR untuk perjalanan domestik seluruh mode transportasi, baik darat, laut, ataupun udara. Nah, secara praktis nih di awal 2019, Indonesia menerapkan cara yang sama dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19 seperti negara-negara lain. Salah satu kebijakan pemerintah di Indonesia yang menjadi buah bibir teraktual nih ialah tes PCR sebagai syarat wajib untuk perjalanan domestik di semua moda transportasi. Kenapa sih harus PCR? Nah, sebenarnya memang banyak metode lain yang kita tahu nih, ada rapid test atau antigen. Namun, tes PCR sendiri memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan keduanya. Menurut WHO, tes PCR merupakan standar emas atau tes yang terbaik dan paling andal atau akurat untuk mendeteksi infeksi virus corona atau COVID-19 yang aktif. Namun, kekurangannya harga PCR sampai saat ini masih menjadi momok perbincangan masyarakat karena dinilai masih belum terjangkau. Belum lagi ketika dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 53 tahun 2021 bahwa pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh seperti pesawat, bis, kapal laut, dan kereta api harus menunjukkan hasil tes PCR-nya. Nah, kewajiban tes PCR ini untuk perjalanan domestik dinilai masih membebani masyarakat karena banyak harga tiket transportasi massal yang lebih murah dibandingkan dengan harga tes PCR. Dengan begitu, maka akan berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi mereka yang tidak mampu membayar tes PCR. Maka kalau misalkan nggak bisa bayar tes PCR dan tidak bisa melakukan tes, kan otomatis tidak bisa melakukan perjalanan domestik. Belum lagi beban bagi mereka yang hanya melakukan perjalanan singkat 2-3 hari. Karena masa berlaku PCR itu tidak cukup sebagai syarat melakukan perjalanan kembali ke daerah asal. Misalnya, Mentari ini pergi ke Surabaya cuma 2-3 hari. Padahal tes PCR itu kan syarat kadaluarsanya 2 kali 24 jam. Jadi Mentari ini harus melakukan tes lagi pada saat di Surabaya untuk dia perjalanan pulang. Jadi bakal menimbulkan kos yang berlipat. Kalau dikaitkan dengan hak asasi manusia, keadaan ini dinilai membatasi hak untuk bergerak. Pilihan pembatasan hak untuk bergerak yang dipilih oleh pemerintah tentunya memberikan dampak baik guna menekan jumlah penyebaran virus COVID-19. Tetapi, idealnya hak mobilitas masyarakat tidak boleh dibatasi oleh mampu tidaknya si masyarakat membayar tes PCR. Hak untuk bergerak dikenal dengan sebutan freedom of movement atau rights to movement. Hak ini merupakan hak asasi setiap individu untuk berpindah atau mutasi dari satu wilayah ke wilayah lain di bumi tanpa adanya pembatasan yang melanggar hak asasi manusia dan dilarang diskriminatif. Atau biasanya kita sebutnya hak mobilitas. Maka dari itu terjadi kesenjangan dari kebijakan yang tadi nih yang tes PCR terhadap hak asasi manusia. Indonesia mengakui hak asasi manusia untuk melakukan perjalanan dan bergerak atau freedom of movement. Tetapi di sisi lain, Indonesia juga memiliki kewajiban hak asasi untuk memastikan hak atas kesehatan bagi warga negaranya dalam membuat kebijakan menghadapi pandemi. Pemenuhan hak asasi manusia menjadi kewajiban bagi negara-negara di dunia, apalagi bagi negara yang berfondasi demokrasi dan negara hukum seperti kita nih di Indonesia. Jadi fundamentalnya yang harus ada adalah jaminan HAM. HAM sendiri dikelompokkan dalam dua tipe, ada yang mutlak dan juga ada yang relatif. Kalau yang mutlak itu benar-benar tidak dapat dikurangi, dibatasi dalam pemenuhannya atau non-derogable rights.
Tapi yang HAM yang satu lagi ada namanya HAM relatif. Pemenuhannya ini masih dapat ditoleransi dengan berbagai atau beberapa alasan. Berdasarkan pasal 4 ICCPR, negara dapat melakukan derogasi hak atas kebebasan bergerak dalam keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya diumumkan secara resmi. Jadi syaratnya harus ada keadaan itu benar-benar darurat dan diumumkan. Selanjutnya, hak tersebut dapat dibatasi berdasarkan hukum domestik dengan alasan yang teridentifikasi dalam pasal 12 ayat 3 ICCPR, seperti keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik, atau hak dan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, sejalan dengan pengaturan internasional ICCPR yang tadi nih, pandemi COVID-19 merupakan bencana global, sehingga pemerintah Indonesia akhirnya merespon dengan menetapkan pandemi ini sebagai keadaan darurat. Keadaan darurat untuk urgensi kesehatan, sekaligus merupakan bencana non-alam secara nasional. Penetapan status kedaruratan kesehatan tersebut secara legal tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 dan Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan status bencana non-alam serta secara nasional. Dalam situasi darurat tersebut, maka pemerintah dapat mengurangi ataupun membatasi hak asasi manusia tertentu. Pembatasan tersebut haruslah bersifat sementara waktu, dimaksudkan untuk tujuan mengatasi krisis dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Sebab setiap tindakan yang diambil untuk melindungi penduduk yang membatasi hak dan kebebasan masyarakat harus sah dan perlu adanya proporsionalitas. Keadaan darurat atas kebebasan bergerak atau berpindah harus memiliki durasi dan mempertimbangkan dampak bagi populasi tertentu yang misalkan terpinggirkan agar tidak terjadi diskriminasi. Mungkin untuk topik yang pertama segitu dulu dari saya, dilanjut sama teman-teman dari Mentari kali ya untuk bahas topiknya. Kayak gimana sih Man tentang topik yang diangkat nih? Iya, makasih Ajeng. Kalau dari aku sendiri, topik yang aku angkat ini kan terkait LGBT ya. Tentang pro kontra LGBT untuk memperoleh hak berkeluarga di Indonesia. Aku bahas dari sejarah LGBT-nya dulu kali ya. Jadi kan gimana ya, jauh sebelum munculnya istilah LGBT pada sekitar tahun 1990-an, praktik LGBT ini tuh sebenarnya udah ada dengan ditandainya Stuart King James VI of Scotland atau yang lebih dikenal sebagai King James I of England, yang dikenal sebagai sosok kontroversial. Kenapa sih disebut sebagai sosok kontroversial? Karena beliau merupakan sosok yang disebut sebagai pelaku homoseksual yang melakukannya secara terang-terangan. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri, sebenarnya pada tahun 1824, di Keraton Surakarta, didapati seorang selir yang memainkan peran maskulin yang melakukan hubungan seks dengan selir lainnya. Kemudian Pakubuwono V juga mendapati bahwa para selirnya ini bersama-sama melakukan masturbasi dengan menggunakan lilin yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mirip dengan alat kelamin pria. Nah, karena Pakubuwono V ini mendapati perlakuan para selirnya ini, beliau cemas terhadap para selirnya akan lebih tertarik kepada aktivitas seksual alternatif dibandingkan dengan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Sejak saat itu, Pakubuwono V memerintahkan para selirnya untuk tidur di depan kamarnya dengan jarak antara selir sejauh 6 kaki. Kemudian, berbagai organisasi LGBT di Indonesia pun hadir guna menaungi para kaum LGBT sendiri. Contohnya pada tahun 1969, lahir organisasi WADAM atau Wanita Adam yang merupakan istilah lain daripada LGBT. Namun penggunaan Adam dalam
organisasi WADAM ini dinilai tidak sesuai atau kurang pantas dikarenakan mengandung unsur nama Nabi Adam alaihi salam. Maka daripada itu, organisasi WADAM ini berubah nama menjadi Waria atau Wanita Pria pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1985 muncul organisasi bernama PGY atau Persatuan Gay Yogyakarta. Selanjutnya pada Agustus 1987 lahir organisasi KKLGN atau Kelompok Kerja Wanita Lesbian dan Gay Nusantara. Hingga tahun 2021 ini sudah tercatat setidaknya ada 23 negara di dunia yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis. 23 diantaranya ada Norwegia, Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Swedia, Portugal, Meksiko, Islandia, Argentina, Uruguay, Selandia Baru, Prancis, Denmark, Inggris dan Wales, Brazil, Skotlandia, Luxembourg, Finlandia, Irlandia, dan yang terakhir Amerika Serikat. Kemudian untuk topik selanjutnya, bahasan selanjutnya, LGBT dalam perspektif HAM, dengan lahirnya UDHR atau Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948, membuat para kaum LGBT ini semakin giat dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan penerimaan di masyarakat dunia, yang kelak dapat menuntun para kaum LGBT untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun di dalam UDHR itu sendiri tidak disebutkan secara khusus peraturan mengenai LGBT, namun dalam beberapa pasalnya disebutkan terkait hak manusia untuk menikah dan membangun keluarga. Dari contohnya pada pasal 2 UDHR mengatakan bahwa bahwa everyone is entitled to all the rights and freedom set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Kemudian pada pasal 16 UDHR-nya juga disebutkan bahwa baik pria maupun wanita terlepas dari dia berasal dari ras mana atau nationality-nya bagaimana, agama apa, itu tuh bukan menjadi batasan untuk mereka melangsungkan sebuah perkawinan. Nah, dari kedua pasal tersebut sebenarnya dapat diartikan bahwa intinya jenis kelamin ini atau gender bukan merupakan alasan kendala untuk dilangsungkannya perkawinan dan juga bukan kendala untuk kita merealisasikan hak untuk berkeluarga. Makanya dari kedua pasal ini dijadikan dasar bagi para kaum LGBT untuk dapat memperjuangkan haknya supaya bisa berkeluarga. Selanjutnya mungkin pada tahun 2011 Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT yang diikuti dengan laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak dari orang-orang LGBT, termasuk kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendesak semua negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak para kaum para LGBT. Dasar aturan yang digunakan oleh PBB ini adalah perspektif dari Universal Declaration of Human Rights. Kemudian Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga mensahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia ini dilahirkan bebas dan sederajat, dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT ini merupakan resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.
Kemudian untuk poin selanjutnya, LGBT dari aspek agama. Indonesia kan mengakui setidaknya ada 6 agama besar ya di Indonesia. Ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, dari ke-6 agama yang diakui di Indonesia ini, sebenarnya nggak ada satupun agama yang dalam ajaran agamanya ini memperbolehkan akan perilaku seksual yang menyimpang atau si LGBT ini. Contohnya, misal di dalam agama Islam, LGBT ini dianggap sebagai suatu hal yang sangat hina. Dalam surat Lut diceritakan tentang bagaimana Allah murka dan menghukum sekelompok orang yang diduga melakukan tindakan homoseksual. Kemudian Anwar Abbas dari Muhammadiyah juga menjelaskan bahwasannya LGBT merupakan suatu penyakit yang harus disembuhkan dan merupakan bentuk penyimpangan terhadap norma agama dan juga hukum alam. Beliau juga berpendapat bahwa LGBT tidak memiliki hubungan sama sekali dengan isu hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya negara ini ikut serta untuk menyembuhkan kaum LGBT dan jangan sampai melegalkan hak-hak yang dimintakan oleh kaum LGBT tersebut. Kemudian MUI atau Majelis Ulama Indonesia juga telah menolak secara tegas akan keberadaan kaum LGBT karena dinilai melanggar norma agama. Kemudian apabila dilihat dari aspek agama Katolik, ada seorang pendeta Katolik yakni Pastor Beni Susetio yang menegaskan bahwa Gereja Katolik menolak akan keberadaan daripada LGBT secara tegas. Pastor Beni juga menyatakan bahwa Gereja Katolik, Vatikan, dan Paus dari awal menyatakan tidak akan ada yang namanya pernikahan yang melanggar sifat manusia yang diciptakan oleh Tuhan berpasangan pada pria dan wanita. Jadi intinya kalau menurut Pastor Beni ini, ya pernikahan ini cuma bisa dilangsungkan sama di antara pria dan wanita. Sedangkan kan kalau di LGBT pernikahannya bisa antara sesama pria, sesama wanita, dan lainnya. Kemudian kalau LGBT di Indonesia sendiri sebenarnya kan belum ada, gimana ya, kalau kita lihat dari dasar perkawinannya sendiri, dari Undang-Undang Perkawinan, kan udah disebutin tuh, aku lupa dalam pasal berapa, tapi disebutin bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Dari situ kan sebenarnya udah jelas ya, berarti dari dasar hukum perkawinannya sendiri juga udah tidak dimungkinkan akan perkawinan sesama jenis. Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan bahwa perkawinan ialah sah apabila dilangsungkan menurut hukum agamanya masing-masing. Nah, balik lagi tadi terkait LGBT dari aspek agama, sebenarnya kan nggak ada agama manapun yang dalam ajarannya memperbolehkan perkawinan sesama jenis ya. Yang diperbolehkan tuh ya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Terus ya sebenarnya jadi sulit buat kaum LGBT ini untuk menuntut hak-haknya, khususnya hak untuk berkeluarga. Karena Indonesia ini kan masih sangat memegang teguh budaya luhur ketimurannya. Dan Indonesia juga mayoritas penduduknya beragama Islam, jadi lumayan bentrok antara hak yang hendak dituntut oleh kaum LGBT dengan kepercayaan mayoritas dari masyarakat Indonesia. Mungkin kalau dari topik yang aku bahas cukup segitu. Selanjutnya mungkin Bang Nanta kali ya, mau bantu jelasin. Oke, jadi topik bahasannya Mentari ini terkait LGBT yang sebenarnya emang udah jadi perdebatan dan fenomena global, gimana sih legalisasi pernikahan apalagi di Indonesia kan. Bahwa kalau di Indonesia sendiri memang belum ada nih ketentuan yang memperbolehkan si LGBT ini untuk melangsungkan pernikahan. Jadi ada berbenturan antara hak kebebasan untuk berkeluarga sama LGBT secara perspektif agama di Indonesia gitu. Jadi menarik banget sih bahasannya Mentari. Mungkin kita langsung next topik aja ke bahasannya Bang Nanta nih, karena
masih sama kayak bahasan yang pertama nih yang saya bahas mengenai tes PCR, ada juga menyangkut tentang hak untuk kebebasan bergerak, cuman ditambah dengan hak untuk, kebebasan berpendapat ya. Mungkin boleh dijelasin nih tentang topiknya apa sih yang akan dibawakan? Silakan, Bang. Terima kasih Ajeng. Oke, kali ini saya akan membawakan topik mengenai HAM dan larangan berunjuk rasa di masa pandemi COVID-19. Nah, langsung aja ya, mulai. Hak asasi manusia sudah dikenal dan diterapkan sejak lama. Nah, definisi yang sering kali dikutip adalah a universal moral right, something which all men everywhere at all times ought to have, something of which no one may deprive without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he or she is human. Definisi ini kurang lebih menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal yang dimiliki oleh seluruh manusia di muka bumi. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang melindungi berbagai macam hak asasi. Salah satunya adalah hak untuk bergerak dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Hak-hak inilah yang menjadi kontroversi terhadap Surat Telegram Rahasia Nomor 645 Tahun 2020 yang mengatur mengenai larangan atas unjuk rasa. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, di mana virus ini dalam penyebarannya mempengaruhi lebih dari 100 negara. Pandemi ini seperti yang telah disebutkan, memaksa orang untuk tidak bepergian dan kontak fisik. Hal ini menyinggung hak asasi manusia seperti hak untuk berpergian, dan karena kontak fisik dilarang, sehingga menimbulkan larangan demonstrasi yang menyinggung pula hak atas kebebasan berpendapat yang tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor 645 tahun 2020 yang telah saya sebutkan tadi, yang mengatur mengenai larangan atas unjuk rasa. Sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, yaitu setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dapat dilihat bahwa kebebasan untuk berunjuk rasa dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Dilihat dari 3 pasal dari 2 undang-undang yang saya sebutkan tadi. Pemenuhan hak asasi manusia menjadi kewajiban bagi negara-negara di dunia, apalagi bagi negara-negara yang sudah meratifikasi instrumen HAM internasional. Tidak hanya itu, bagi negara yang berpondasi demokrasi dan negara hukum, maka ciri fundamental yang harus ada adalah jaminan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri dikelompok dalam 2 tipe, yaitu HAM yang mutlak dan relatif. HAM yang bersifat mutlak tidak dapat dikurangi dalam pemenuhannya, dan dikatakan oleh Malcolm Shaw, certain rights may not be derogated from in the various human rights instrument, even in times of war or other public emergency threatening the nation. Persoalan yang muncul tidak sebatas apakah hak asasi manusia dilanggar dengan adanya larangan berunjuk rasa. Perlu juga dipahami bahwa HAM tidak sebatas hak yang dipunyai oleh semua manusia, namun juga pelayanan terhadap hak itu perlu dilakukan oleh semua manusia. Fokus terhadap HAM di Indonesia perlu pula dipertajam agar tidak sekadar terfokus pada masalah-masalah HAM besar seperti pembunuhan, perusakan massal, dan kebebasan berpendapat. Pandangan awam yang terlalu menyederhanakan HAM perlu pula diluruskan. Negara memang mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun negara diizinkan pula untuk membatasi kewajiban hak asasi manusia mereka dengan cara tertentu dan dalam keadaan terbatas. Mungkin ini tadi sudah
mention sama Ajeng di pembahasan yang pertama, ICCPR mengakui bahwa pembatasan pada hak-hak tertentu dapat dilakukan selama keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa. Pasal 4 ICCPR mengizinkan suatu negara untuk mengambil tindakan yang menyimpang atau mengurangi dari kewajibannya dengan syarat yang pertama, jika keadaan darurat secara resmi diumumkan, yang kedua, pembatasan tersebut merupakan upaya terakhir, dan yang ketiga, jika tindakan tersebut tidak mengandung diskriminasi semata-mata atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial. Di sisi lain, pasal tersebut membatasi kemampuan untuk membatasi dengan mencantumkan 7 hak khusus yang darinya pembatasan tidak diperbolehkan. Perlu diingat bahwa pandemi global COVID-19 merupakan situasi darurat dan hukum internasional memberikan kelonggaran bagi negara-negara untuk membatasi hak-hak asasi bagi warganya jika dalam situasi darurat yang membahayakan. Oleh karena itu, penilaian terhadap situasi tersebut dapat dibebankan kepada negara. Salah satu contoh dari Konvensi Uni Eropa mengenai hak asasi manusia, menurut ECHR, pembatasan hak dapat berlaku pada saat perang atau keadaan darurat publik lainnya yang mengancam kehidupan bangsa. Instrumen hukum yang lebih baru biasanya tidak mengacu pada perang, tetapi berisi referensi serupa untuk keadaan darurat yang mengancam publik, seperti pasal 4 ICCPR yang telah disebutkan tadi. Indonesia sendiri sudah menginterpretasikan COVID-19 sebagai keadaan darurat kesehatan yang berakibat Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 telah menetapkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Ketetapan ini menimbulkan keharusan untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, baik dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik seperti hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Nah, sebelumnya, melalui maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, maklumat nomor 2 tahun 2020, tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona, kegiatan unjuk rasa dilarang sebab akan menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah yang banyak. Namun, maklumat tersebut telah dicabut sebagaimana diberitakan di laman Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam artikel pasca maklumat Kapolri dicabut. Lalu larangan ini muncul kembali dalam surat telegram rahasia nomor 645 tahun 2020. Dalam surat telegram rahasia tersebut disebutkan unjuk rasa di tengah pandemi akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral, dan hukum di tatanan masyarakat, dan sejalan dengan hal tersebut, Polda Metro Jaya tidak akan mengeluarkan izin untuk unjuk rasa dan kegiatan keramaian apapun selama masa PSBB saat itu ya. Nah, Kombes Pol Dr. Andes Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu menegaskan hal ini dilakukan karena saat itu DKI Jakarta kasus COVID-19-nya sedang tinggi dan sedang ada pembatasan sosial berskala besar. Memang pelaksanaan demonstrasi tidak memerlukan izin dari pihak kepolisian, sebab untuk dapat melaksanakan aksi demonstrasi, pemimpin atau penanggung jawab kelompok hanya wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polri. Namun bagi pelanggar protokol kesehatan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menegaskan tidak ada pelanggaran HAM dengan tindakan pemerintah melarang masyarakat berkumpul akibat adanya penyebaran virus. Sejalan dengan penjelasan yang telah saya jelaskan, menurut Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, standar HAM internasional maupun nasional memberikan wewenang pada pemerintah untuk membatasi, mengurangi, atau menunda hak asasi terkait kemerdekaan untuk berkumpul dalam jumlah besar demi kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang lebih luas. Mungkin cukup, dikembalikan lagi ke Ajeng. Oke, jadi bahasannya Bang Nanta nih terkait tentang
unjuk rasa dalam masa pandemi itu seperti apa. Ternyata tuh hak itu bisa dilakukan atau dibatasi. Ternyata ada beberapa hak yang bisa dibatasi, tapi dalam dalam konteks hak itu adalah hak asasi manusia yang relatif gitu, jadi bisa diderogasi. Tapi dalam keadaan tertentu balik lagi. Jadi tadi yang di ICCPR dijelaskan bahwa ada keadaan-keadaan tertentu yang dapat membatasi hak seperti keamanan sosial, kesehatan, terus keadaan darurat di mana nanti keadaan darurat ini harus diresmikan terlebih dahulu oleh negaranya. Seperti yang kita tahu pandemi COVID-19 ini udah diresmikan sebagai bencana bencana alam, bencana sosial, maaf ya, kayak mungkin kalau misalnya sedikit lupa, tadi ada di Kepres 12 ya, gitu. Selanjutnya mungkin kita bisa next ke bahasan berikutnya nih. Ada saudari Anya, mungkin Anya bisa dijelaskan bahas tentang apa sih hari ini topiknya? Silahkan. Oke, thank you Ajeng. Jadi aku di sini mau bahas tentang kontroversial pro dan kontra hukuman mati di Indonesia. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, aku langsung mulai aja kali ya, Ajeng. Oke, jadi pidana mati ini merupakan hukuman yang paling berat yang merampas kebebasan hak atas hidup seseorang. Dalam hal penerapan hukum mati ini, baik di Indonesia maupun negara-negara di dunia, itu masih banyak terdapat pendapat yang pro dan kontra. Nah, dalam soal hukum mati ini, walaupun banyak pihak yang menentangnya, namun masih banyak pula yang mendukungnya. Dan selalu ada pro kontra setiap kali ada pelaksanaan hukuman mati. Dan tiap kali pula ada terjadi perdebatan. Nah, argumen yang dilontarkan dari pihak yang tidak menyetujui hukuman mati biasanya itu mengenai moral atau agama, di mana yang berhak untuk menghilangkan nyawa seseorang adalah Tuhan Yang Maha Esa. Adapun argumen lain yang mengatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Terlebih menentang hak untuk hidup itu sendiri. Nah, hak untuk hidup itu sudah tegas disebutkan di dalam HAM dan hal tersebut pula juga sudah dipertegas di dalam Undang-Undang 1945 pasca amandemen. Untuk itu, hak untuk hidup itu sudah dijamin secara konstitusional. Nah, selanjutnya, pidana mati itu merupakan salah satu jenis pidana yang paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara Anglo-Saxon dengan aliran hukumnya common law system, namun maupun di negara-negara Eropa kontinental yang sistem hukumnya civil law. Dapat dilihat dari penelusuran historis terhadap hukuman mati, itu telah berhasil membuktikan bahwa di negara-negara di berbagai belahan dunia itu selalu aja mempermasalahkan penerapan hukuman mati itu sendiri. Di Indonesia pidana mati itu udah mulai berlaku itu mulai dari tanggal 1 Januari 1918 sebagaimana yang tercantum di dalam Wetboek van Strafrecht yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, yang sudah juga berlaku di Hindia Belanda. Nah, terkait pidana mati telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 yang delik-deliknya itu terdapat di dalam pasal 10 KUHP dan ada pula delik yang tersebar di luar KUHP dalam wujud yang berwujud undang-undang. Nah, ketentuan itu telah ditransformasikan dalam memori penjelasan bahwa negara berhak untuk menjalankan semua peraturan ini, termasuk pidana mati sebagai keharusan dengan maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga ketertiban umum dan kepentingan umum. Selanjutnya, itu menurut Wirjono Projodikoro, di dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, itu dia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, di mana yang tujuan itu agar mereka merasa dengan ancaman hukuman mati tersebut itu akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Nah, berhubung dengan inilah pada zaman dahulu itu hukuman mati itu dilaksanakannya di muka umum. Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia, maka pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu membentuk
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu pada tahun 1918, menyimpang dari sikapnya di negaranya sendiri dan mempertahankan pidana mati di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat, kejahatan yang dirasakan oleh khalayak umum terhadap pidana mati adalah dengan dijatuhkannya dengan pidana mati ini. Maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang tidak benar atau keliru. Tetapi kekeliruan ini jarang terjadi, justru karena tentunya para hakim sudah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati ini sendiri. Selanjutnya mengenai pro dan kontra penerapan hukum mati di Indonesia saat ini tuh udah mulai bermunculan, apalagi pemberitaan mengenai eksekusi mati kepada penjahat narkoba yang sedang marak-maraknya. Sebagian orang menyetujui tentang hukuman mati ini, tapi ada juga ada juga pihak yang tidak menyetujuinya. Berbagai sudut pandang digunakan untuk memperkuat argumen memperkuat argumen mereka tentang sah atau tidaknya hukuman mati ini, mulai dari sisi agama, hak asasi manusia, hukum, sosial, budaya, sampai pada paham yang dianut suatu negara. Hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum. Nah, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Nah, salah satu hak yang dimiliki secara hakiki oleh setiap manusia adalah hak hidup, hak untuk hidup. Hak ini pula yang secara tegas tercantumkan dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia atau Declaration of Human Rights. Sejalan dengan gelombang reformasi, perlindungan hak asasi manusia itu dalam amandemen kedua Undang-Undang 1945 itu telah diatur secara tegas sebagaimana tercantum di bab 10A pasal 28A sampai 28J. Dan dengan berlandaskan pada pasal 28A amandemen Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia itu bertentangan dengan pasal 28A tersebut. Dengan demikian, pidana mati di Indonesia itu dianggap itu telah melanggar hak konstitusional. Sekaligus pelaksanaan dari pidana mati merupakan tindakan yang melanggar HAM. Selanjutnya itu terkait dengan penegakan HAM itu sendiri, penerapan pidana mati juga menimbulkan pro dan kontra di beberapa pihak. Yang kontranya memukakan alasan bahwa penerapan pidana mati itu merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang tadi seperti sudah saya sebutkan, dan hal ini mereka dasarkan kepada adanya International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang tadi udah sempat di-mention juga, di mana di Indonesia sendiri itu pengaturan mengenai hak untuk hidup itu udah tercantum jelas pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, undang-undang ini itu mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ada pula menurut pihak yang kontra, penerapan pidana mati merupakan suatu bentuk pelanggaran konstitusi. Konstitusi mereka berdasar kepada bunyi pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan pihak yang pro beranggapan bahwa ancaman hukuman mati masih diperlukan untuk memberi efek jera. Terlebih dalam hal kasus narkotika yang satu-satunya cara untuk memutus mata rantai narkotika itu sendiri adalah dengan menjatuhkan hukuman pidana mati kepada si pelakunya. Nah, terkait dengan pelanggaran HAM-nya, pihak yang mendukung pidana mati ini beranggapan bahwa hak untuk hidup itu memang benar dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Namun, hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang. Konstitusionalitas hukuman mati telah diatur juga di sejumlah undang-undang, salah satunya Undang-Undang Narkotika dan juga telah diperkuat oleh adanya putusan MK. Oke. Jadi
berdasarkan penjelasan saya tadi itu, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kontroversial pro dan kontra hukuman mati ini tuh mengenai, yaitu yang menyatakan pro terhadap hukuman mati pada umumnya itu didasari dengan alasan konvensional, di mana hukuman pidana mati sangat dibutuhkan agar tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, yang terlebih untuk kepentingan negara dan efek takut yang dirasakan masyarakat itu juga sangat besar. Terus juga pada pelaksanaannya biaya yang dikeluarkan relatif lebih ringan dan lebih efisien, serta beban eksekutor tembak mati sedikit lebih ringan. Dan untuk yang kontra terhadap hukuman mati itu biasanya mengatasnamakan bertentangan dengan hak asasi manusia, agama, dan tidak dapat dan kekurangan dalam hukuman pidana mati ini tuh tidak dapat diperbaiki lagi setelah mengeksekusi hukuman pidana mati ini, apabila misalnya hakimnya keliru dalam menjatuhkan ditemukan kesalahan vonis itu dalam menjatuhi hukuman tersebut. Nah, intinya dalam perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang, pengaturan pidana mati itu tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok, namun sebagai pidana yang bersifat khusus atau yang selalu diancamkan secara alternatif, di mana pidana mati ini ditujukan sebagai upaya yang terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati baru dapat dijatuhkan apabila setelah upaya-upaya hukum maupun upaya-upaya kemanusiaan telah ditempuh. Dan itu menjadi opsi pilihan paling terakhir. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan terkait pro dan kontra hukuman mati di Indonesia. Mungkin saya kembalikan ke Ajeng. Baik, terima kasih Anya atas penjelasannya. Jadi untuk hukuman mati di Indonesia ini agak tricky ya, karena kan kita tahu nih ada slogan hidup dan mati di tangan Tuhan. Tapi kenapa kok ada hukuman mati oleh manusia sendiri gitu kan? Dan hukuman mati ini tadi disebutkan dalam pasal 28 ayat A itu hak atas hidup. Dan kalau diketahuin tadi udah dimention sama Bang Nanta di awal bahwa ada dua tipe HAM. Ada yang HAM yang yang tidak bisa dibatasi sama yang dapat dibatasi dalam keadaan tertentu. Nah, hukuman mati ini masuknya sama hak atas hidup yang seharusnya tidak bisa dibatasi. Jadi memang agak tricky ya untuk yang untuk hidup. Untuk kesimpulannya, pidana mati ini kan ditunjukkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Dan pidana mati itu baru dijatuhkan setelah upaya-upaya hukum maupun upaya-upaya kemanusiaan telah ditempuh gitu ya jadinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahin dulu sebelum kita masuk ke sesi diskusi? Mau nambahin deh, Jeng. Jadi Boleh. yang kan aku tadi ngambil topik terkait LGBT ya. Mau nambahin LGBT khususnya di Indonesia sendiri. Langsung aja ya. Jadi hukum Indonesia ini mengakui penegakan HAM yang disertai pembatasan bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis. Nah, hukum di Indonesia ini menjamin kebebasan beragama dan menjalankan kewajiban sesuai tuntutan agamanya. Sehingga apabila dilihat dari sisi agama, yang kebebasan beribadah dan menjalankan perintah Tuhannya dijamin oleh hukum nasional, LGBT merupakan perilaku yang tidak dapat diterima. Argumen penolakan berbasis pada dalil kitab suci dan ajaran agama yang dinilai tidak dapat ditawar karena hal tersebut merupakan perintah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian perlindungan HAM atas kaum LGBT harus ditegakkan dengan menerapkan konsep HAM universal dan memiliki struktur sosialnya sendiri. Kelompok LGBT wajib dilindungi dari diskriminasi, bullying, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran HAM lainnya.
Sementara itu, penghormatan atas keyakinan dan ajaran agama juga tetap harus dijaga, sehingga diperlukan suatu upaya penyembuhan dan pemulihan perilaku seks menyimpang kelompok LGBT yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pelaku LGBT, pendukung, kemudian penolak LGBT, pemerintah, dan juga akademisi. Nah, semua aksi yang dilakukan ini memiliki tujuan agar kelompok LGBT tidak lagi menjadi korban dari pelanggaran HAM dan masyarakat Indonesia merasa dihormati akan keyakinannya. Segitu aja, Jeng, tambahan dari aku. Dibalikin lagi aja ke Ajeng. Terima kasih. Oke, thank you Mentari. Mungkin pemaparan dari kita untuk topik-topik yang dibahas tadi segitu aja. Jadi tadi kalau recall sedikit, tadi ada hak atas hidup, ada juga hak atas berkeluarga, ada juga hak atas bergerak dan perjalanan, dan juga yang terakhir adalah hak untuk berkumpul dan berunjuk rasa. Lanjut aja kita ke sesi diskusi mungkin ya. Oke, langsung kita masuk ke sesi diskusinya. Oke, kali ini kita bakal melakukan sesi diskusi untuk ngebahas topik-topik yang tadi nih yang masih mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanyain atau bingung nih terkait apa sih tadi yang dibahas, inti-intinya kayak gimana, boleh banget disampaikan di forum ini. Mungkin ada yang mau nanya duluan, ada yang mau discuss duluan. Oke, ada Bang Nanta nih sudah raise hand, cepat sekali tanggap gesit. Silakan Bang Nanta. Ya, izin nanya ke Anya. Jadi, setelah semua yang tadi Anya udah jelasin, kenapa sih Indonesia pada akhirnya masih melegalkan hukuman mati? Oke, boleh jawab. Silakan Anya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bang Nanta. Jadi tuh sampai saat itu pidana mati memang masih menjadi pembicaraan yang sangat menarik lah dan akan selalu mengundang pro dan kontra bukan saja di Indonesia tapi juga ada di lingkup internasional. Nah, menurut pandangan kalangan yang menolak pidana mati, itu keberadaan pidana mati di Indonesia itu bertentangan dengan amanat konstitusi yang secara tegas memberikan jaminan hak atas hidup sehingga mempertahankan penerapan pidana mati telah melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Nah, secara komprehensif, baik dilihat dari aspek sejarah, budaya, maupun kecenderungan masyarakat internasional, secara objektif pidana mati di Indonesia telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana pidana mati bukan saja telah memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi semua warga negara, tetapi telah sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan masyarakat internasional yang beradab. Fungsi hukum pidana itu kan adalah untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan, baik masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, maupun korban tindak pidana. Nah, oleh karena itu, dalam hukum positif Indonesia, pidana mati itu sebagai salah satu sanksi yang sangat keras, tapi masih tetap dibutuhkan bagi para pelaku untuk kejahatan berat. Hanya saja dalam pengaturannya serta penerapannya itu perlu dilakukan secara selektif dan hati-hati, termasuk pelaksanaan eksekusinya yang dilaksanakan itu secara ya dengan sangat hati-hatilah agar tidak menimbulkan kesalahan nantinya. Dan dalam perkembangan itu hukum pidana di masa yang akan datang, pengaturan pidana mati ini tidak lagi itu dikategorikan sebagai pidana pokok. Namun ini sebagai alternatif, di mana pidana mati ini baru dijatuhkan itu setelah upaya-upaya hukum maupun upaya-upaya kemanusiaan itu telah ditempuh. Jadi seperti yang tadi udah aku sampaikan, kalau pidana mati ini tuh menjadi opsi paling akhir seperti itu. Apakah menjawab, Bang Nanta? Oke, mantap sekali pertanyaannya dan jawabannya. Langsung lanjut aja. Aku mau nanya sebenarnya ke Bang Nanta nih terkait tadi topiknya. Sebenarnya apakah larangan
si unjuk rasa ini sama dengan kita untuk melarang masyarakat untuk beraspirasi gitu. Gimana, Bang? Oke, Ajeng, ya, izin jawab. Ini sedikit mengutip dari Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono yang menjelaskan bahwa memang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, aksi penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang. Dan sebenarnya larangan demonstrasi atau unjuk rasa di COVID-19 itu pun bukan melarang masyarakat untuk beraspirasi, namun melihat situasi pandemi ini, keramaian massa sangat rawan terjadi penyebaran virus lantaran mengabaikan penerapan standar protokol kesehatan. Jadi sebenarnya yang dibatasi bukan aspirasinya, karena kita bisa lihat sekarang aspirasi bisa apa ya bahasanya, dikeluarkan lah dari berbagai macam media. Nah, untuk unjuk rasa sendiri yang secara fisik itu karena bisa membahayakan kesehatan orang banyak, makanya sebatas itu ya, sebatas kontak fisiknya dan kerumunannya yang dibatasi oleh negara. Mungkin seperti itu aja. Oke, cukup menjawab banget, Bang. Lanjut kita ke Anya, mungkin mau bertanya ke siapanya? Oke, jadi aku mau nanya ke Mentari deh. Jang, ya aku mau nanya mengapa pengakuan LGBT di Indonesia ini masih sulit sih diwujudkan di Indonesia ini sendiri? Kira-kira kenapa gitu? Makasih. Langsung jawab aja ya. Ya, boleh. Pastinya pertanyaannya, dia tadi kan intinya kenapa pengakuan LGBT ini masih sulit untuk diwujudkan ya. Seperti yang tadi udah aku sebutin, udah aku jelasin di yang bagian pemaparan isi makalah, pada dasarnya Indonesia ini kan masih menjunjung tinggi budaya luhur ketimuran, terus juga bisa dilihat bahwa mayoritas atau sebagian besar penduduk Indonesia ini kan pemeluk agama Islam. Jadi, dan Indonesia ini kan juga negara yang mengakui akan keberadaan Tuhan. Nah, terus jadi kalau dilihat dari aspek agama, balik lagi kita melihat LGBT dari aspek agama, nggak ada satupun agama yang membenarkan dari perilaku LGBT ini. Jadi intinya menurut semua agama tuh ya perkawinan yang sepatutnya dilakukan tuh ya antara seorang pria dan seorang wanita. Nah, makanya daripada itu, menurut aku pribadi, pengakuan LGBT di Indonesia sampai kapanpun kayaknya masih akan tetap sulit untuk diwujudkan. Karena ya tadi balik lagi, ada terkait aspek agama, terus juga karena Indonesia menjunjung budaya ketimuran, jadi ya akan sulit lah untuk diperjuangkan hak-hak dari para kaum LGBT ini. Mungkin begitu hanya. Semoga menjawab. Ya, terima kasih. Oke, thank you Mentari, sangat menjawab. Oke, next mau siapa lagi nih teman-teman? Oke, langsung aja, men. Ada siapa nih? Aku langsung nanya lagi nih. Mau nanya ke kamu deh, Jeng. Tadi kan bahas tentang ini ya, PCR ya, kamu. Dengan adanya si PCR itu kan sebenarnya jadi kayak mengganggu mobilitas atau hak bergeraknya masyarakat ya. Ya ada yang nggak mampu misal untuk bayar si biaya PCR-nya. Nah sebenarnya si hak untuk bergerak, untuk bermobilisasi ini tuh diatur nggak sih dalam perundang-undangan di Indonesia? Udah gitu aja pertanyaannya. Kasih. Oke, jadi tadi mungkin lupa aku mention kali ya di awal sebenarnya si hak untuk bergerak ini di Indonesia seperti apa pengaturannya. Kalau di Indonesia sendiri, ketentuan ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 atau tentang Hak Asasi Manusia.
yang kita kenal. Itu di dalam pasal 27 ayat 1, junto, pasal 28 huruf A, Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Nah, bahwa dikatakan setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Begitupun juga mereka itu berhak dan juga diberikan hak, maaf. Begitupun juga mereka diberikan hak untuk meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam negaranya sendiri, dalam wilayah negara sendiri, mereka bebas bergerak. Dalam luar wilayah NKRI, mereka juga diberikan hak untuk masuk ataupun keluar, atau yang kita sebut imigran gitu ya. Nah, lebih lanjut, selain hak atas hidup ini tergolong sebagai hak yang pemenuhannya dapat dikurangi berdasarkan ketentuan pasal 28J ayat 1, junto pasal 28J ayat 2, atas dasar pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Gitu sih, Man. Jadi ada di UU yang UU HAM kok, kalau mau dicek. Apakah menjawab? Ya, cukup menjawab kok, Ajeng. Terima kasih ya. Oke, lanjut kita langsung ke Bang Nanta nih. Boleh Bang, silahkan. Oke, mau nanya ke Ajeng sekalian karena berkaitan. Nah, kan tadi kan itu di pengaturannya di Indonesia ya, Jeng. Nah, kalau pengaturan freedom to movement di perspektif internasional gimana ya, Jeng? Terima kasih. Oke, kalau di internasional malah kayaknya jauh lebih banyak nih, apalagi banyak manifestasi yang dilakukan sama human rights yang Universal Declaration, sama kayak di artikel 13 dibahas mengenai perjalanan domestik dan internasional yang dinyatakan pada ayat satunya, everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. Dan ayat 2-nya dikatakan bahwa everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. Jadi sama sih, sama kayak pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang HAM gitu. Selain itu juga hak untuk bergerak atau freedom of movement disebutkan dalam Konvensi Sipil dan Politik. Terus ada di artikel 10 of the Convention on the Rights of the Child CRC. Ada juga di artikel 18 of the Convention on the Rights of Person with Disabilities. Terus ada artikel 5 of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Dan yang terakhir di artikel 15, Konvensi on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Jadi banyak banget konvensi-konvensi yang sudah mengakomodir si hak kebebasan untuk bergerak atau perjalanan. Tapi kalau misalnya perspektif internasionalnya mungkin lebih ke imigran gitu ya identiknya. Gitu Bang Nanta. Menjawabkah kira-kira? Oke, sip. Lanjut kali ya, lanjut kayak aku juga yang mau nanya. Biar langsung aja. Aku mau nanya ke Bang Nanta, balik lagi. Udah ya ke Bang Nanta, udah. Ke Anya deh kalau gitu. Ke Anya, apa sih tindakan pidana, apa aja sih tindakan pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana mati dalam hukum positif Indonesia yang diatur di dalam KUHP? Mungkin bisa dijawabnya. Oke, jadi aku mau coba langsung jawab. Jadi kalau misalnya yang dalam KUHP itu yang bisa diancam dengan pidana mati itu ada 9 jenis kejahatan, yaitu yang pertama makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden, itu ada di pasal 104 KUHP. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang, itu di pasal 111 ayat 2 KUHP. Itu yang ketiga, pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang, itu pasal 124 ayat 3 KUHP.
Selanjutnya, menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara, itu ada di pasal 124 bis KUHP. Yang kelima itu ada pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, ada di pasal 140 ayat 3 KUHP. Ada pembunuhan berencana di pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati, itu ada di pasal 365 ayat 4 KUHP. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian, pasal 444 KUHP, dan kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, itu ada di pasal 149K ayat 2, pasal 149O ayat 2 KUHP. Mungkin kalau yang di KUHP 9 kejahatan itu aja sih yang diatur, yang diancam dengan pidana mati. Gimana Pak menjawab? Menjawab sekali. Terima kasih Anya. Lanjut ke Mentari, silakan Mentari. Aku mau nanya ke Anya sih tadi, lumayan berkaitan sama pertanyaan yang ditanyain sama Ajeng. Kalau tadi kan Ajeng nanyanya tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman mati yang diatur di dalam KUHP. Nah, kalau aku nanyanya nih, jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana mati, namun diaturnya di luar KUHP itu ada nggak sih? Kalau ada tuh apa aja ya? Makasih. Oke, makasih Mentari. Jadi saya yang aku baca dan itu ada yang diatur di luar KHP, itu ada tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana tentang senjata api, amunisi atau suatu badan peledak, itu diatur di Undang-Undang Nomor 12 garing DRT garing 1951. Terus ada tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 7 garing DRT garing 1955. Ada tindak pidana tentang tenaga atom di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964. Ada tindak pidana narkotika dan psikotropika di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Selanjutnya ada tindak pidana korupsi, itu ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya ada tindak pidana terhadap hak asasi manusia, diatur di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan tindak pidana terorisme yang diatur di Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Mungkin itu tadi jenis-jenis tindak pidananya. Mentari ada 7 jenis tindak pidana yang diatur di luar KUHP yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati. Apakah menjawab, Mentari? Ya, menjawab banget kok, Anya. Makasih ya. Mungkin boleh langsung nanya nggak nih? Aku punya Boleh, pertanyaan. boleh. Langsung aja. Ya, jadi aku mau nanya ke Bang Nanta sini. Kan tadi Bang Nanta tentang unjuk rasa ya. Nah, jadi aku mau nanya, bisa nggak sih kalau unjuk rasa itu tetap diperbolehkan nggak sih? Tapi dengan syarat memenuhi protokol kesehatan. Kan karena COVID kayak gini ya, jadi mungkin apakah tetap bisa gitu melakukan unjuk rasa tapi dengan syarat harus melakukan protokol kesehatan seperti itu. Oke, izin jawab langsung. Jadi selain alasan-alasan yang disebutkan tadi yang sudah dijelaskan yang di dalam surat telegram rahasia itu, yaitu karena mengancam kesehatan masyarakat dan lain-lain, menurut saya pribadi sebenarnya tidak bisa dilakukan walaupun memenuhi protokol kesehatan dan lain-lain, karena sebenarnya tindakan kerumunan itu seharusnya dicegah, dan sampai sekarang mungkin belum ada yang kita ketahui, belum ada obat yang pasti untuk mengobati COVID kan. Makanya menurut saya karena tidak ada tindakan untuk mengobati COVID itu sendiri saat sudah terjadi, maka dari itu tidak bisa
dilakukan tindakan-tindakan yang mungkin membahayakan atau mempercepat penularan virus itu sendirinya. Mungkin kayak gitu sih. Apakah cukup? Cukup Bang Nanta. Berarti kalau dari Bang Nanta sendiri tuh kayak masih apa tuh namanya, masih nggak boleh lah walaupun memenuhi protokol kesehatan seperti itu ya Bang Nanta. Oke Bang Nanta, terima kasih. Oke, ada pertanyaan yang belum disampaikan, mungkin last questions. Ada nggak nih teman-teman? Saya mau nanya. Oh, boleh, boleh. Tunggu, tadi udah nyatet pertanyaannya apa? Lupa, bentar ya. Oh ini pertanyaan komentari. Nah kan tadi kan udah dibahas masalah gimana sih LGBT secara internasional maupun di Indonesia kan. Nah mungkin tidak menutup kemungkinan walaupun Indonesia masih sulit penerapan LGBT, tapi atau secara internasional ya masih sulit penerapan LGBT. Nah, bagaimana dengan kaum LGBT? Bagaimana dengan hak berkeluarganya kaum LGBT itu sendiri kalau di Indonesia? Gitu, men. Sorry kentang pertanyaannya. Terima kasih Bang Nanta pertanyaannya. Mungkin gimana ya, kan kalau tadi nyambung ke pertanyaan dari Anya kali ya, kan ya pada intinya kalau di Indonesia tuh masih susah ya buat perealisasian dari hak-hak LGBT. Nah, cuman bukan nggak bisa tapi sulit gitu loh. Jadi sebenarnya masih bisa diusahakan. Nah, bagaimana sih cara mengusahakan pewujudan dari hak-hak LGBT ini? Seperti yang tadi juga udah aku bahas, kuncinya adalah nemu titik imbang sih antara hak-hak yang dimintakan oleh para kaum LGBT dan juga dari khususnya dari sudut pandang agama ya. Jadi di satu sisi entarnya kaum LGBT ini mendapatkan hak-hak yang dimintakannya, tapi di satu sisi juga kalau dilihat dari aspek agama nggak merugikan banyak orang, dan intinya harus nemu titik tengah lah antara si agama sama hak yang dimintakan oleh kaum LGBT. Itu sih kurang lebih Bang. Menjawab gak? Nah, kasih Bang Nanta. Ajeng mungkin dikembalikan ke Ajeng. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada perilaku atau perkataan yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.